Oke, jadi yang pengen dibahas pertama itu materi yang setelah UTS kelompoknya Aura ya kalau nggak salah tentang apa polinomial Lagrange sama eh, beda terbagi Newton. Nah, rumusnya tuh kan kemarin gue udah ngirim apa namanya drive drive yang isi itu apa namanya ini yang file-file udah digabung. Nah, ini rumusnya tuh ada di bawahnya. Rumus bentuk umumnya. Nah, jadi gini sih. Oke. Jadi kalau yang bentuk umum polinomial Lagrange itu yang berordo n itu ya gini fn x sama dengan fx1 L1x sampai fxn plus 1 atau bentuknya kayak gini. Nah, mendingan langsung eksekusi aja ke Excel-nya. Kan di sini ada data nih, ada x sama y. Udah ada berapanya datanya. Nah, disuruh dengan menggunakan formula interpolasi Lagrange dan terbagi Newton, hitung Y sama dengan X sama dengan hitung Y di X sama dengan 3,5. Nah, kita bikin ulang tabelnya. Ini sebenarnya kalau mau dibikin ulang apa sih? Ya, ini kan dibikin ulang tabelnya. Terus ini N itu ya ya cuma N gitu. Banyaknya ada satu, kedua, ketiga, sampai ketujuh kan. Nah, habis itu ini X-nya bikin tabel sendiri, misah itu yang di soal X sama dengan 3,5. Nah, habis itu bikin tabel L-nya. Nah, karena ini N-nya ada 7, L-nya berarti juga ada 7. Nah, kita ngitung L-nya. Nah, ngitung L-nya itu, hmm, nih rumus yang ini kan L1X ini kan X min X2 per X1 min X2. Sebenarnya kalau misalnya dieksekusi ke soal, ini kan dia ada 7 ya. Ada 7N, N-nya ada 7. Nah, rumusnya itu gini. Jadi, tumpuannya itu ada di X ini. X yang 3,5. Rumusnya sama kayak ini kan, kalau ngelihat dari sini, kalau ngelihat dari, salah. Oke. Kalau ngelihat dari ini, dia kan X min X2, tapi di sini L1, berarti bisa dilihat bahwa kalau misalnya ini L1, berarti nanti di atas ini nggak ada yang X min X1, seterusnya. Nah, jadi ini B11 min C7 kan B11 ini si X-nya 3,5. Dikurang C7. C7-nya itu yang ini kan, apa namanya, X2. Nah, habis itu B11 dikurang D7, ini X3. B11 dikurang E7, ini X4. Sampai X ke-7 ya, X7. Nah, terus dibagi bawahnya X1 min X2. Kalau dilihat ini berarti kan X1 ini sama-sama L1. Berarti X1-nya ini yang jadi tumpuan. Gimana ya? Iya, X1-nya ini yang jadi tumpuan kalau yang bagian bawahnya. Jadi B7 dikurang C7 nih. B7 kan ini si X1 kan. B7 dikurang E7. C7-nya ini X2. Nah, dikali sama B7 lagi dikurang D7. Jadi tuh kayak sebenarnya hafalin konsep ininya sih rumusnya gitu. Nah, L2 sampai L7 juga kayak gitu. Jadi kalau L2 berarti di sini yang atas ini nggak ada X min X2. Yang bawahnya X2 dikurang X berapanya gitu. Sampai nyampe L ke-7. Pokoknya dicari sampai kayak gitu. Nah, kalau udah dapet, kita dapet nyari polinomialnya apa P6 dalam kurung 3,5. Nah, P6 ini maksudnya gimana ya? P6 ini kenapa P6 padahal N-nya 7 memang gitu. Jadi kayak N-1 gitu loh. Jadi kalau misalnya N-nya 7 berarti P6. Kalau misalnya apa N-nya ada 6 berarti P5. Nah, terus dalam kurungnya ini X. Karena ini apa rumus yang bentuk umum tadi PNX ini atau FNX. Jadi dalamnya ya 3,5-nya. Nah, rumusnya sama ya kayak ini. Dia kan A1 L1 X A1 L1 X tambah A2 L2 X tambah A3 L3 X tambah seterusnya. A1 A2 itu ya ini apa namanya? YI YI-nya Y1, Y2, Y3 sampai YN. Gitu, bentar. Nih, kan B8 itu kan si Y1 dikali sama L1 ditambah Y2 dikali sama L2 terus Y3 dikali sama L3
Terus Y4 dikali sama L4 sampai L7, Y7 dikali sama L7 baru dapat hasilnya gitu. Hasilnya adalah segini. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan langsung diselak aja ya guys. Oke, sebenarnya untuk Magnum Excel ini ya harus ya apal rumus ini sama apal bentuk tabelnya gitu gimana nanti buatnya. Tapi yang ini masih easy sih, soalnya baru gini kan tabelnya. Nah, kalau yang beda terbagi Newton, ini dia pakai apa ya? Di PPT-nya pokoknya memang gini kan, apa namanya? Ada ST1 sampai eh, STN-1. Ya. Ini kan ini tabel yang ini tuh sama kayak tabel ini, tabel soal. Next yang tadi 3,5. Nah, terus ini kan data-datanya. X-nya tetap ya fx itu kan fx sama dengan y sama aja kan. Nah, tapi di sini nulisnya fx. Nah, n-nya terus bikin tabelnya tuh ada n, terus ada xi, xi-nya itu x, data x-nya, terus fxi ya data y-nya, dan juga ST1 sampai ST6. Nah, jadi nentuin ST1 sampai ST berapanya sama kayak tadi yang N-1. Jadi kalau misalnya N-nya ada 7, berarti ST-nya sampai 6. N-1. Berarti kalau misalnya N-nya ada 6, berarti nanti ST-nya sampai 5 aja gitu. Nah, ini masukin datanya aja kayak biasa. Ini masukin data X yang ini. Terus yang fx ini masukin data fx yang ini. Nah, untuk ngitung ininya nih, ini rumusnya ada di bawahnya juga. Nah, jadi apa namanya? Nih, rumusnya itu yang ini, yang ini. Yang fxi, xj sama dengan fxi kok dikurang fxj per xi dikurang xj. Bentar. Oke, oke. Nah, jadi ngelihatnya sebenarnya biar gampang ini tuh kalau ngelihat dari ST ini tuh kayak jaraknya gitu loh. Oke, nih. Jadi kan ST1 kalau dia itu kan rumusnya berarti L14 yang mana? L14 tuh ini fxi yang kedua dikurang sama L13 ini gimana ya? Y2 dikurang Y1 per sama X2 dikurang X1. Kalau misalnya dia diubah jadi Y1, Y2, X2, X1 kan. Nah, Kak, gimana ya jelasinnya? Kalau yang ST1 tuh dia jaraknya tuh satu gitu loh. Kan ini, bentar. Ini yang dari atas kan, kalau ngelihat formulanya, dia kan ini dikurang ini per ini dikurang ini. Terus bawahnya ya udah ngerembet lagi kan ini kurang ini per ini kurang ini. Terus bawahnya juga ini kurang ini nyampe bawah sini kan, nyampe yang N7 ini terakhir. Nah, kalau ST2 tuh jaraknya 2. Nah, jadi ini dia ngambilnya kan dari ST1, terus ininya XI-nya ngambil dari XI. Nah, jaraknya tuh ini 2. Jadi tadi kan 0 sama 1. Nah, sekarang 0 sama 2,5 jadi kayak ada jaraknya 2. Kalau yang gue pahamin biar gampang sih gitu ya. Nah, habis itu yang ST3 juga gitu. Nah, ST3. ST3 nih, jaraknya kan 3, 1, 2, 3. Dari yang paling atas 1, 2, 3. Terus ke bawahnya juga begitu. Turun lagi 3. Jaraknya yang ST4 juga gitu. Jaraknya tuh 4. Terus ST5 juga gitu, jaraknya 5. Jadi gitu sih yang gue paham. Terus X min XI ini, ya tinggal X min XI ini ya. XI itu kan yang tadi 3,5, XI-nya ini. Nah, tinggal di drag aja ke bawah, tapi jangan lupa dipakai dolar, soalnya kan X-nya ini tetap nih 3,5 gitu. Nah, terus buat lihat, buat dapat hasil ininya, ini dari bentuk umum ini. Bentuk umumnya kan B0 tambah B1 dikali X min X1 ditambah B2 dikali X min X1 dikali X min X2 ditambah seterusnya. Kalau dilihat itu kan berarti kalau misalnya B0 kan nggak ada dikali apa-apa. Terus B1 dikali X min X1 nyampe 1. Terus B2 ini dikali nyampe X2. Berarti kan kalau misalnya B3 dikalinya nyampe X3 juga dan seterusnya. Nah,
Nah, terus ngelihat BO, B1, B0, B1, B2-nya itu dari yang paling atas ini. Dari yang paling atas di tabel ini. Nih, bentar ya. Nah, dari FXI sampai ST6. Jadi ini B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 gitu. Terus ya ini L3. Ini kan L13 berarti BO ditambah sama apa tuh? B1. B1-nya ST1 kan, M13 nih. Ya. Nah, terus dia dikali sama S13. S13 tuh yang ini. X X min X1 kan berarti kalau ini. Terus terusnya juga gitu. N13 N13 tuh ini ST2, B2-nya berarti dikali sama S13 dikali S14. Jadi seterusnya gitu. Ya, terus dapatnya itu hasilnya sama kayak yang polinomial Lagrange. Tuh, yang lebih gampangan Lagrange sih. Ya, kira-kira ada pertanyaan nggak? Tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke regresi linear ya. Hmm, Nah, buat regresi linear itu dia tuh masih ya sini bentar. Oke. Nah, ini kan ada datanya X sama Y di sini. Nah, terus kemudian tentukan koefisien korelasinya. Yang diingat dari regresi itu kalau ya bentuk apa tabelnya ini. Tabelnya kan banyak banget ya. Apa namanya? Konten di tabelnya tuh ada banyak. I atau N ini bisa I bisa N ya, maksudnya ya iterasi keberapa atau N-nya ada berapa totalnya, terus XI YI XI dikali YI terus XI kuadrat YI min Y bar dikuadratin lalu YI min A min BXI kuadrat. Nah, step pertama itu ya masukin datanya dulu. Ini kan data XI Y-nya udah ada dari soal kan, dari soal ini. Nah, terus ya X, Y, Y-nya juga tinggal dikali aja. X, Y dikali Y, terus di drag ke bawah. Nah, ini kolom total ini ya buat sumnya. Jadi nanti biar nggak ribet buat gituin lagi. Nah, terus ini X, Y kuadrat ya tinggal di ini dikuadratin kan ya. Terus nah, ini kan, nah untuk kolom yang dua ini, itu kita nyari dulu berarti nyari nilai A, terus nilai B, dan Y bar. Berarti stepnya itu pertama masukin data, terus kan ditotalin. Habis itu ngitung yang X, Y, Y sama X kuadrat, terus ditotalin juga. Nah, terus kita nyari Y barnya. Y bar kan apa rata-rata dari Y ya. Nanti kan total Y dibagi sama N. N-nya ada 7 di sini, berarti Y barnya dapat X. X bar juga kayak gitu. Total XI dibagi sama N. Nah, untuk B-nya ini, ya seperti bisa dilihat di sini ada rumusnya ya. N dikali total dari X, Y, Y, terus dikurang total X, Y dikali total Y, Y per N dikali total X, Y kuadrat dikurang X, total X, Y dikuadratin. Nah, ya udah berarti tinggal dimasukin aja ke ini rumus. Nah, ini round ini opsional ya, maksudnya round kalau misalnya gak mau banyak banget nol di belakang koma, nggak mau banyak banget angka di belakang koma, ya pakai round. Tapi kalau misal kalian nggak masalah buat ada angka banyak di belakang koma ya nggak usah pakai round nggak apa-apa. Nah, yang di highlight berarti ininya rumusnya ini tinggal ya dimasukin aja B16 itu kan N ya. Nih, B16 ini total N-nya dikali sama total X, Y, Y 109 nih. 17. Pokoknya ini tinggal masukin rumus dari sini aja sih. Nah, itu kita harus hafal rumus. Nah, A-nya juga kayak gitu, dipakein round biar di belakang koma nggak banyak-banyak banget. Tapi kalau misalnya mau nggak pakai round juga nggak apa-apa. Nah, ini kan rumus A itu Y bar dikurang B kali X bar. Berarti ya udah tinggal masukin rumus aja. Y bar kan tadi ini 3,2857. Dikurang sama B-nya tadi udah dapet dikali sama X bar. Yang gitu. Sebenarnya tinggal masukin rumus aja.
Nah, terus dapat persamaannya, bentuk persamaan linear itu kan ya sama dengan A plus BX. Ya udah tinggal disubstitusi aja. Apa diketik aja ini. Nah, terus untuk koefisien korelasi, ini rumusnya sebenarnya kan regresi itu ada banyak lah. Nah, nah, dt kuadrat ini sum dari y min y bar kuadrat. Jadi kan dari sini sama yang ini. Nah, kalau udah dapat A, B terus persamaannya, baru kita bisa dapat, kita bisa ngisi kolom ini. Jadi ini apa tinggal udah tinggal di substitusi aja. Ini round juga biar nggak banyak banget koma di belakangnya. Ini kan D10 berarti YI ya. Nih, YI dari sini. Terus dikurang dolar dari C20. C20-nya Y bar. Didolarin biar kalau di drag ke bawah nggak berubah Y barnya. Nah, ya udah tinggal di drag aja. Terus ini ditotalin juga. Nah, ini bentuk YI min A min BX itu dapat dari persamaan linearnya. Jadi, apa namanya? Kolom yang paling sini tuh didapat dari persamaannya. Jadi kan ini Y sama dengan A plus BX. Nah, berarti kalau kolom yang paling ujung kanan ini YI min A min BXI. Jadi tinggal dipindah ruas ke kiri aja. Terus ya udah tinggal masukin aja. Ini kan bentuknya YI min A min BXI. Berarti YI-nya kan ini D10 dikurang A. A-nya tadi ini F21 didolarin biar enggak berubah-ubah biar tetap. Nah, dikurang F20 B-nya didolarin juga dikali sama C10. C10 itu XI. Ya udah ini kan berarti bentuknya sama ya, YI dikurang A dikurang BXI lalu dikuadratin. Terus di drag aja ke bawah terus ditotalin juga pakai sum. Nah, koefisien korelasinya itu ya ini apa R kuadrat ini kan rumusnya dt kuadrat min d kuadrat per dt kuadrat. Nah, dt kuadrat ini kan sum dari yang ini, kolom ini. Nah, terus kalau misalnya D kuadrat itu sum dari yang ini. Ya udah berarti udah langsung kelihatan ya. Nih, berarti kita tinggal pakai yang ini sumnya, total yang ini. Kan ini dt kuadrat min D kuadrat per dt kuadrat. Dt kuadratnya kan ini berarti G17 dikurang sama H17 per G17 lagi. Dapat R kuadratnya, lalu R-nya ya tinggal akar dari R kuadrat ini, square root atau SKRT, sama dengan SKRT. Nah, habis itu kalau udah gitu, tinggal bikin scatter plot. Bikin scatter plot itu apa? Ngedrag ini data-data awalnya, terus ke insert, terus ke chart, terus ke ini scatter, lalu klik tambah, terus trend line, terus yang more option, terus yang linear. Sama checklist yang display equation on chart. Jadi ini biar munculin persamaannya. Sama R square-nya ya munculin R kuadratnya. Gitu. Kan sama kan apa namanya persamaannya nih 0,9444 x oh, kurang sama 0,4921 sama R kuadrat itu juga sama itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada. Oke. Oke, di sini kita lanjut ke non linear. Ntar ya. Ini non linear yang dibahas yang eh, PPT kelompok dulu ya, bukan yang bentar, yang apa namanya yang disuruh di kelompok dulu, bukan yang regresi 8 fungsi itu nanti terakhir. Bentar. Nah, sini kan ada yang apa M, model eksponensial. Nah, model eksponensial ini dia itu bentuk umumnya itu ini Y sama dengan AE pangkat BX. AE pangkat BX. Nah, sebenarnya apa regresi ini kalau ngelihat tabelnya tuh kurang lebih sama, tapi ya memang harus hafal rumus-rumusnya karena ada beda-bedanya juga. Nah, di sini sama kayak tadi ya N atau I ini total itunya datanya ada berapa, terus apa namanya ini datanya X, Y, Y. Nah, ini
len YI ini kenapa pakai len YI? Karena di rumus. Jadi kan ini ada rumusnya. Rumus A-nya ini. Sum dari len YI gini-gini. Nah, itu ada len YI. Jadi kita tambahin kolom len YI. Ini harus hafal kolomnya juga sih. Nah, terus ini XI kuadrat sama kayak tadi ya. Ini XI len YI. Ini tuh sama aja kayak yang tadi XI YI. Tapi dia jadinya XI len YI. Ini juga sama YI dikurang Y bar dikuadratin. Terus ini sama yang kayak gue bilang tadi. Persamaan dibentuk apa namanya dipindah ruas. Tadi kan Y sama dengan AE pangkat BX. Berarti jadi YI min AE pangkat BX di kuadrat. Gitu. Nah, ini ya udah ini kan datanya. Berarti step pertama ya tinggal bisa ngisi, salah. Kita bisa ngisi kolom yang dari len YI sampai ini. Karena kan ini belum ditemuin. Itu-itunya. Oke. Berarti kan len YI ya tinggal apa? Sama dengan len dari YI ini terus di drag ke bawah. Terus totalnya juga ini tinggal sum aja ya kan. Nah, terus XI kuadrat juga sama. Tinggal ya ini XI ini dikuadratin terus di drag ke bawah. XI len YI juga sama. XI dikali len YI terus di drag ke bawah. Nah, terus kita nyari ini. Y barnya. Y bar ya rata-rata dari itu ya. Berarti kan sum dari ini terus dibagi sama N-nya. Ya Y bar paham lah ya rata-rata. Oke, B-nya ya sama kayak tadi juga. Tinggal masukin ke rumus yang ada. B sama A tuh tinggal masukin ke rumus yang ada. A, nah ini kan A besar ya. A besar di rumusnya memang A besar. Nah, kalau A kecilnya itu E pangkat A. Ya udah tinggal bentar, ini lemot banget. Oke. Oke, ini A-nya ya tinggal eksponen dari A besar ini sesuai rumus yang ada di ini di yang diketahui dan di PPT juga ada. Nah, kalau udah dapet B sama A ini ya kita bisa apa? Kita udah dapet Y bar, B, A besar sama A kecil, kita bisa ini ngisi kolom yang ini sama kayak tadi juga. Nih Y kan berarti ini dikurang sama Y bar. Y barnya didolarin biar nggak berubah-ubah nilainya. Nah, terus di drag ke bawah. Nah, yang ini juga sama YI dikurang sama A. A-nya yang udah dapat. A-nya A kecil ya, BTW bukan yang A besar. Terus dikali eksponen dari ini BX. B-nya yang tadi juga didolarin sama X-nya XI gitu dikuadratin. Nah, yang udah di drag ke bawah. Untuk R apa namanya koefisien korelasinya tuh juga sama. eh Sebenarnya koefisien korelasi tuh ingatnya ya udah tinggal bagian yang Y min Y bar dikurang sama Y yang paling kanan dibagi sama Y min Y bar lagi. Gitu. Terus R-nya juga ya tinggal di square root aja. Itu sih. Terus ini apa namanya? Si kalau scatter plotnya bedanya adalah dia pakai eksponensial karena dia model eksponensial. Jadi scatter plotnya juga sama kayak tadi, masukin datanya dari yang sini titik-titiknya. Terus tapi dia bentuk tren lainnya tuh yang eksponensial karena dia model eksponensial yang lagi dibahas kali ini. Oke, lanjut ke model pangkat ya. Oke. Nah, yang model pangkat itu, apa namanya, persamaannya itu Y sama dengan A0 tambah BX. Bukan zir, bentar. Y sama dengan AX pangkat B. Hmm. Model apa namanya, model pangkat ini, dia itu bentuk, apa namanya, bentuk persamaannya itu Y sama dengan AX pangkat B, dilihat dari sini ya. Nah, sama kayak tadi, tapi di rumusnya ini dia tuh ada apa log Y sama dengan log A tambah B log X berarti kita perlu log B sama log Y sama log X kan. Beda kolomnya tuh apa tabelnya tuh tinggal disesuaikan aja sebenarnya kok yang regresi tapi ya gitu banyak N-nya sama aja terus XI YI. Nah, di sini ada XI X besar XI besar. Nah, XI besarnya itu isinya log XI. Nah, YI besarnya juga log YI. Nah, ini apa namanya? Itu XI log basisnya berapa? apa?
Itu log basisnya berapa? 10. Ini enggak sih? Ini kan ya? Oh Iya, iya, ini 10. So, ini apa namanya? Kalau lu nanya 10 kenapa? Nggak tahu ya. Ini apa namanya dari PPT kelompoknya juga 10. Jadi gua mengikuti PPT kelompok. Oke. Nah, ini XI kuadratnya ini yang XI gede, X besar I kuadrat, terus yang XI-nya juga sama. Dia pakai yang XI baru sama YI baru, terus yang YI-nya tapi dia pakai yang YI lama sama Y bar ya, udah Y bar biasa lah. Nah, ini juga dia pakai yang YI lama sama XI lama. Nah, karena di rumusnya ini dia tuh eh ya A0-nya kan YI besar sama XI besar. Tapi untuk apa? Untuk YI sama Y bar tuh selalu pakai yang kecil deh. YI di bagian YI min Y bar tuh selalu pakai yang kecil, tahu gue sama bagian ini. Jadi ya sama kayak tadi ini kan data soalnya. Terus ini tinggal ya udah ini tinggal log 10 dari data soal tadi XI terus di drag ke bawah yang log juga sama yang YI log 10 dari YI kecil data yang soal lalu di drag ke bawah ini totalnya di kolom total ke sum. Ini juga XI kuadrat ya tinggal dikuadratin yang XI kali YI juga tinggal dikaliin aja sama dengan ini XI kali YI. Nah, terus kita nyari Y-bar-nya. Y-bar juga sama kayak tadi. Berarti kan Y-bar itu ini apa total dari sum dari YI ini, data YI dibagi sama N. Udah dapet. Terus kita nyari B-nya sesuai rumus yang di sini. Kan pakai round kalau misalnya mau pakai round, ya kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Terus A0 juga dari rumus yang ini. Nah, A-nya itu 10 pangkat dari ini apa? Iya. Karena dialog ya jadi kan A0 ini kan pakai ini jadi A apa A kecil ini rumusnya itu 10 pangkat dari A0 ini tuh. hmm gue juga bingung ngejelasinnya gimana ini itu apa. Ya udah um, A0 A0 ini A0 ini kan masukin rumus ini masukin rumus sum dari YI sum dari XI kuadrat dikurang sum dari XI dikali sum XI YI per N dikali sum XI kuadrat dikurang sum XI dikuadratin. Terus nyari A kecil itu 10 pangkat dari A0. Hasil A0 yang udah didapat tadi. Karena tadi kan apa dia pakai log ya log 10. Jadi ya nyari A-nya itu pakai 10 pangkat dari A0 tadi. Nah, habis itu ini nulis persamaannya yang udah kita dapat kan bentuk bentuk umumnya kan AX pangkat B. Nah, ya udah Y sama dengan A-nya kan tadi 21 koma sekian X pangkat B-nya min 0,5049 gitu. Salah. Oke. Nah, oke. Oke. Nah, untuk kolom YI min Y bar juga sama aja tinggal masukin YI data awal dikurang sama Y bar yang udah dicari tadi dikuadratin terus ini jangan lupa di apa didolarin terus di drag ke bawah aja di bold deh. Nah, yang ini juga sama sebenarnya tinggal masukin ke rumus aja. Nah, untuk scatter plotnya ini dia pakai yang power. Power itu pangkat ya. Jadi bedanya scatter plotnya tinggal dia pakai yang power karena dia model pangkat gitu. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Enggak deh. Hmm, sebenarnya gue juga bingung. Bentar deh. Oke.
Kita masuk ke curve fitting nonlinear yang kedua. Ini punyanya kelompoknya Kania kalau nggak salah. Laptop adik gue. Ya bener, saya laptop baru, tapi laptop adik gue. Tapi gue yang pakai. Oke, oke. Jadi di yang PPT kelompokannya itu ada 3. Yang pertama parabola, terus SGR. Tadi itu SGR apa ya? Bentar. SGR itu tadi apa? Saturation growth rate. Terus yang LSL itu least squares fitting logarithmic. Oke, yang parabola dulu. Sebenarnya curve fitting non-linear atau ini tuh yang penting apal stepnya sama apal rumus. Rumusnya banyak banget tapi bejir. Oke, ini kan data soalnya sama kayak tadi bikin bikin kolomnya tuh sama. Kayak ini ada N terus XI, YI terus ada XI kuadrat, XI pangkat 3. Oke. Kenapa ada XI pangkat 3? Nah, jadi kalau yang di parabola itu yang gue lihat di PPT-nya itu dia tuh pakai persamaan normal. Nah, persamaan normalnya itu ada ini. Rumus persamaannya tuh ini, 3 ini. Di mana dia sam YI sama dengan NA ditambah B, sam XI, ada XI kuadrat sampai XI pangkat 4. Jadi di kolomnya gue bikin sampai XI pangkat 4 juga. Biar memudahkan, tinggal masuk-masukin aja. Nah, ini XI YI kayak tadi biasa. Terus ini XI kuadrat YI. Terus ini juga ada YI min Y bar lagi. Dan ini sama kayak tadi. Persamaan terus di apa namanya dipindah ruas jadi kayak gini kan. YI min A min BX min CX kuadrat. Jadi bentuk, oh ya, bentuk umum parabola, bentuk umum persamaan parabola tuh ini. Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Jadi ini bentuk yang kolom paling kanan tuh jadi begini. Oke, nah persamaan normalnya itu didapat, ini kan tinggal dihitung-hitung aja ya, di drag, terus di jumlah atau dikuadratin dan sebagainya sesuai sama perintah di atasnya. Nah, ini kan SAM YI. Nah, SAM YI ini kan dia 19,7 ya. Nih, SAM-nya kan totalnya 19,7. Sama dengan N. N-nya ada 5. Ya udah ini tinggal masukin aja. A-nya kita belum tahu, 5A. Nah, jadi dari persamaan normal ini kita tuh nyari A, B sama C-nya, nilai A, B sama C. Terus B dikali SAM XI kan 15. Ini pokoknya tinggal dimasukin aja ke dari data yang udah kita dapat di sini, total atau rata-ratanya, totalnya sih, totalnya. Nah, terus kita bikin bentuk matriks. Jadi ini pakai substitusi mundur lagi. Ini kan 19,7 di sini, terus 8,9, ini 339,1 ya. Di sini 5, 15, nih masukin matriks lagi. Nah, ini pakai cara yang waktu itu Pak Makmuri ajarin, apa namanya? Biar dia 0, bawah ini kan rumusnya gini, D27 ini kan 15 dikurang sama D27 dibagi sama ini dikali sama D26. Rumusnya gitu. Terus ini ngedrag ke bawah juga sama kayak gitu. Ya, gue bingung sebenarnya ngejelasinnya gimana ya kata-katanya. Oke, ya pokoknya ini pakai yang substitusi mundur itu ya, yang waktu itu pernah diajarin sama Pak Makmuri. Nah, kalau udah dapet kan ini A-nya ya tinggal gitu ya. Kita kan pertama nyari C-nya dulu, berarti dapatnya ini kan bagian C, terus ini bagian B, di bagian A. Oke, salah. Oke, berarti kan C-nya itu 3,6 dibagi sama 14. Ya kan? G36 bagi F36. B-nya ya juga gitu. Ini tinggal disubstitusi aja. Karena dia udah dapet C-nya kan berarti 60 kali C. Berarti F35, 35 yang 60 dikali sama hasil C tadi. Tinggal G35 dikurang sama ini dikali sama C-nya udah dapat dibagi sama ini 10. Yang A juga begitu, B-nya sama C-nya dimasukin. Karena udah dapat nilainya, berarti udah dapat nih A, B, C. Ya kan, A, B, C-nya udah dapat nilainya. Nah, masuk ke persamaan bentuk umumnya tadi, ya sama dengan A ditambah BX tambah CX kuadrat, ya tinggal disubstitusi aja. Nih, jadi Y sama dengan A, A-nya min 0,2 ditambah BX, B-nya 0,4 sekian,
dikali X ditambah CX kuadrat. C-nya ya 0,25 sekian X kuadrat gitu. Nah, untuk koefisien korelasi juga sama. Sebenarnya koefisien korelasi itu gampang sih ngapalnya, cuma rumus A, B-nya itu loh yang ribet gitu. Ya sama kayak tadi R kuadrat ya ini bagian kolom yang paling ujung ini. YI min Y bar sama yang bagian paling kanan. Bagi sama ini lagi. Gitu. Terus untuk scatter plotnya itu dia pakai yang polinomial orde 2. Kenapa pakai yang itu? Karena dia kan apa namanya? Dia bentuk parabola ini kan X nyampe X kuadrat ya. Jadi ini orde 2 pokoknya. Ya gitu. Nah, habis itu kita ke yang SGR. Ya, yang SGR. Oke. Ini sama sama kayak tadi. Jadi intinya sih sebenarnya ngapal rumus sih sebenarnya. Oke. Ini N. N-nya kan ini ada 10, ini datanya ya. Tinggal ya udah X, Y, Y pastinya ini data dari soal. Nah, terus ini ada kita lihat rumusnya dulu. Nah, ini rumusnya kan ini ada seper XI terus seper YI ya tinggal ditambahin aja kolomnya ke sini biar memudahkan kita buat apa nginput ininya. Ini juga begini. Oke. 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 Jadi XIYI kan apa? XIYI ini data dari soal. Terus 1/XI ya tinggal ini satu dibagi XI dan seterusnya di drag ke bawah. Ini terus ada apa baris total sama baris rata-rata biar biar gampang juga nanti di akhir nginput di rumus A per B sama 1/B-nya ini. Nah, terus di sini ada 1/XI dikali 1/YI. Oh, oh iya ya. Ini tuh sama kalau misalnya mau apa ya? Kalau di sini sekiranya ribet nulis seper XI seper YI bisa sebenarnya bisa di ini diubah jadi ini XI besar YI besar gitu loh. Tapi ya intinya sama. Tinggal ini kan cuma apa judul kolom aja. Nah, ini 1/XI dikali 1/YI tinggal dihitungin juga. Ini 1/XI kuadrat. Terus ini satu. Ini tuh Y. Ya, 1/YI min Y bar. Sama kayak tadi. Sini juga gitu. Nah, kalian ngerti nggak sih gue bahas apa? Ah, Pertinan amanan. oke. Gue takutnya kalian nggak ngerti. Tapi kalau ada yang mau ditanya, tanya aja ya. Mau banget ini mah. Hmm, iya, apa ya? Pas regresi tuh, itu cup. Kita lebih fokus ke materi yang dikasih Pak Makmuri. Ini tuh kayak sekelibat lewat aja. Jadi ini PPT kelompok. Kalau ini tapi yang materi dari kelompok yang Pak Agus suruh. Jadi ini nggak ada di, kayaknya nggak ada di itu deh di 8 fungsi yang itu. Nah ini gue nggak tahu sebenarnya yang keluar bakal bakal yang mana. Nah ini A per B-nya rumusnya kayak gini, 1/B-nya juga begitu. Kok nggak bisa di drag anjrit? Oke. Ini rumusnya, memang rumusnya begitu. Nah ini, em, oke kita lanjut. Bismillah. Oke ini A per B rumusnya ini berarti kan nyari A per B tinggal masukin rumus yang ini ya. Rumus yang di sini. Ya udah tinggal masukin aja. Terus nyari A-nya. Oh ya, stepnya berarti kan stepnya itu kan ini, ngisi kolom ini, terus dia nyari A per B, terus nyari 1/B dari rumus ini, terus kita bisa nyari A. A itu kan kalau A per B sama dengan ini berarti kan A sama dengan B dikali A per B ya. Ya udah, berarti kan B-nya berapa? B-nya ini dikali sama, dikali sama A per B. Nah, udah dapat nilai A sama B-nya. Nah, oke sebenarnya ini harusnya nambahin itu ya bentuk apa? Bentuk bentuk umumnya di sini. Oke, bentuk umumnya tuh di PPT yang gue lihat tuh B kok B sih anjrit? Ah, bentar. Iya, bentuknya itu B dikali X dikali X per
Oke, gue lupa anjrit. Bentar, mari kita lihat PPT-nya. PPT-nya ada di sini. Kayaknya. Bentar, bentar, bentar. Iya. Nah, ini bentuk apa? Bentuk umumnya yang ini Y sama dengan B dikali X per A tambah X. Ya udah ini tinggal diinput aja kan karena kita udah dapet B-nya sama A-nya. Ya udah B-nya ini 4,468 sekian X per A tambah X. A-nya kan ini 1,96 sekian ditambah X. Gitu. Nah, terus dari PPT-nya juga tadi. Nah, bentuk yang ini itu dia tuh bentuk persama linearisasi dari persamaan ini. Jadi nggak tahu ya sebenarnya itunya. Oh, oke. Oke, nanti scatter plotnya tuh dia pakai yang linear. Scatter plotnya dia pakai yang linear. Nah, tapi kan kita dapat persamaannya yang SGR dulu, yang laju pertumbuhan jenuh. Ini SGR bahasa Inggrisnya. Nah, persamaan linearnya itu bentuknya ini, ya sama dengan A per B, X tambah 1 per B. Jadi tinggal ya di input aja A per B sama 1 per B-nya. Oh, fungsinya, oke. Koefisien korelasi juga sama kayak tadi, berarti kalau udah nemu ini, udah dapat persamaan, kita ke ngitung ini, kolom yang dua ini, buat nyari koefisien korelasi sama R kuadratnya. Gitu. Terus yang LSL ini, bentar. LSL itu kan dia, ini ya, bentuk persamaannya ya sama dengan A tambah B ln X. Ya udah, semuanya sama aja kayak tadi. Ini ada, ini dia bedanya dia ln XI ln YI biar memudahkan kita karena di rumusnya ada ini, ada ln XI sama ln YI dipakai. Ya gitu, kita nyari A-nya juga tinggal masukin rumus dari yang ini kan. Berarti stepnya itu kan ngitung ini, hitung kolom yang ini, XI, YI dari data, terus ln XI ya tinggal di lenin ininya, ln dari XI-nya, terus yang ln YI juga begitu, terus di drag ke bawah, yang Y dikali ln XI juga begitu kan. Ya, ya benar. Nah, terus kita dapat A sama B-nya nginput dari rumus ini. Hafalin dari rumus ini. Nah, persamaan logaritmiknya ini. Apa namanya? Ya bentuk umum tadi. Apa tadi? Ini ya, A tambah B ln X. Berarti kan dia A-nya 5, sekian ditambah B ln X. Gitu. Terus koefisien korelasi sama kayak tadi. Pakai kolom yang dua ini. Totalnya sama. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, nggak ada. Oke. Nah, kita masuk ke ini. Bentar, gue buka dulu itunya. Si PPT, eh, PPT itunya. Salah. PPT yang dari Pamakmuri. Oke. Sebenarnya, oke. Nah, ini siang 8 ini yang membingungkan prahara duniawi. Bentar ya. Oke, oke. Oke, jadi apa namanya? Dia kan bentuknya 8 ini. 8 fungsi ini. Bentuk lancarnya terus ininya. Ada 8 ini kan. Tapi untuk nyari A sama B-nya itu sama. Semua sih pakai yang rumus ini. Yang nyari ini. Rumusnya tuh sama. Semua yang ini. Kita giniin aja ya. Nah, di sini juga di bawahnya udah gue gituin. Itunya. Nah, nah, yang bentuk fungsi pertama ini kan dia sama dengan CX pangkat B. Ada C nih tiba-tiba. C apaan coba. Oke, terus yang ini tuh apa sih? Bentar ya. Itu fungsi bentuk lanjar sama perubahan pengubah konstanta. Oke.
Nah, bentuk lancarnya yang tengah ini, len Y sama dengan len C tambah B len X. Berarti kan kita butuh len X sama len Y ya. Terus Y-nya sama dengan len, oke. Oke, ini apa namanya, perubahan konstantanya. Nah, X, Y, Y-nya ini kan dari soal pastinya. Terus N-nya ya udah ini iterasi. Ada berapa datanya? Nah, XI besar ini sama dengan len XI sama yang disuruh di sini. Di tabelnya ini udah dikasih petunjuk sebenarnya. XI sama dengan XI besar sama dengan len XI. Nah, YI besar juga sama dengan len YI. Tinggal, ya ini juga tinggal di ituan ya, lenin aja nyampe ke bawah. Abis itu ditotal dan dirata-ratain yang YI juga sama. Nah, terus ini XI besar. Nah, ini kolom ini XI besar. Terus ini XI besar, YI besar. Yang ini juga, nah, oke. Bentar. Sebenarnya, bentar, B-nya, oke, B-nya ini A9 berapa? 9N dikali G10. Iya, benar. Oke. Jadi, rumus B-nya tuh ini. Intinya rumus A sama B-nya tuh ini yang ini. Terus bedanya tuh paling ya di sini ada petunjuknya kan, C-nya berarti kan B-nya tinggal masukin rumus dari yang ini, terus A-nya juga sama dari yang ini. Nah, C-nya itu udah dikasih petunjuk C sama dengan eksponen dari A. Berarti ya udah tinggal eksponen dari A tadi yang udah kita dapat. Nah, terus bentuk persamaannya ya ini kan, bentuk persamaannya CX pangkat B. Tinggal dimasukin aja CX pangkat B ke sini kan. C-nya mana? C-nya kan 0, ini sekian X pangkat B. Udah ini aman lah ya. Nah, sebenarnya tuh yang kemarin gue bingungin tuh di nyari koefisien korelasinya. Jadi, ternyata, nah, coba kita lihat. Ya, jadi kemarin kan yang pas ngebahas itu kita ada kolom ini nih. Kini ini nggak perlu deh. Kolom yang Y min A min BX ini kan bentuk linear ya. Bentuk persamaan linear. Tapi sebenarnya apa sih ditaruh ke sini? Oke, ini fungsi ini jadi koefisien korelasinya itu kemarin gue udah nyoba-nyoba pakai yang Y yang linear terus pakai yang Y min Y bar terus Y-nya besar atau kecilnya gimana. Jadi intinya itu kalau Y min Y bar ini selalu pakai yang Y data awal kecil. Pokoknya kolom yang 3 di sini atau 2 yang di sini tuh selalu pakai Y sama XI yang kecil gitu. Jadi XI awal. Nah, yang pakai XI, YI baru tuh yang bagian sini aja yang memang apa diperluin untuk nyari A sama B, sama C-nya gitu. Itu sih. Terus ini scatter plotnya. Nah, scatter plotnya ini dia power karena dia bentuknya pangkat sama ya. Itu ini kan bentuk pangkat sama kayak tadi sebenarnya yang AX pangkat B atau apa tadi. Oke, yang fungsi kedua juga sama. Kayak gitu juga. Gimana ya? Jadi, gue bingung jelasinnya gimana cuy. Oke, oke, jadi kalau yang 8 fungsi ini tuh sebenarnya kalian ngelihat clue-nya dari ya tabel itu. Tabel yang ada di PPT itu. Ini kan bentuk umumnya yang ini. Y sama dengan CE pangkat BX. Terus ini len Y sama dengan len C tambah BX. Ini tuh, tuh ya, bentuk lancarnya. Oke. Nah, ini apa namanya? Ini clue-nya gitu kan. YI besarnya tuh dia len Y. Terus X besarnya itu tetap XI. Terus C-nya itu E pangkat A. Sebenarnya ini B sama A-nya juga sama. Rumus yang tadi ini. Yang di sini. BA-nya, C-nya ya tinggal E pangkat A-nya. Terus R-nya itu dia juga pakai yang ini ya. Pakai yang apa? Persamaan yang memang dari itunya, fungsinya. Berarti kalau bisa disimpulin ini kolom yang ini tuh nggak diperluin. Jadi nanti gue edit deh. Gue taruh drive lagi. Nggak tahu sih ini tuh. Iya ini harusnya nggak dipakai lagi karena ya udah tidak diperlukan. Oke, gitu. Terus R kuadratnya pasti dia selalu pakai yang ini kan. YI min Y bar sama yang dari soal ini. Terus
Pokoknya intinya tuh bagian sini pakai YI kecil sama X kecil sih. Pakai YI awal sama pakai data awal. Soalnya gue pernah nyoba pakai data baru tuh malah R kuadratnya tuh minus atau begitu. Setelah gue coba-coba semuanya, tuh dia tuh pakai XI kecil sama YI kecil baru dapat. Udah gitu. Gitu sih. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ya gue bingung anjrit bahasnya gimana. Oke, ada pertanyaan tidak guys? Hmm, Oke, dia tidak ada pertanyaan ya. Um, udah sih begitu. eh gue kayaknya Magnum bahas besok lagi yang integrasi sama apa Euler sama Hen. Soalnya gue juga belum pahamin yang Euler sama Hen lagi sama yang Rungkuta. Terus sebenarnya intinya rumus sih. Ini boleh nggak sih pakai apa CS anjrit? Bejir kata gue. Oke, kita stop share aja.